Halo semuanya, ketemu lagi di Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang kebetulan nggak ada yang request, yaitu Killer Bee Invasion. Jadi ceritanya itu tentang sekelompok orang yang mencoba mendapatkan fosil kuno yang katanya zat yang terkandung di dalam fosil tersebut bisa membuat orang menjadi awet muda. Namun sayangnya nggak semudah itu, dikarenakan penghuni pulau rupanya nggak mau membiarkan siapapun mengambil benda keramat milik mereka itu. So, kalau gitu duduk yang manis, dan selamat menikmati dongeng hari ini. Di sebuah pulau, ada sekelompok orang yang merupakan penduduk asli pulau yang sedang melakukan ritual pemanggilan lebah dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka sengaja melakukannya dengan maksud untuk menghentikan sekumpulan tim peneliti dalam upayanya mengambil benda berharga, yaitu sebuah amber atau fosil lebah yang sangat disucikan bagi para penduduk asli pulau. Nah, sejak serangan yang mengerikan itu, nggak ada satupun orang yang berani menginjakan kaki di pulau yang kini dikenal dengan nama Pulau Kematian. 70 tahun kemudian, ada sebuah tim ekspedisi yang dikirim kembali ke pulau itu, di mana mereka berhasil menemukan fosil lebah yang konon kabarnya benda itu memiliki kekuatan untuk memanggil koloni lebah dalam jumlah besar. Dari sana, fosil itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Dari hasil pemeriksaan, para peneliti menemukan kalau fosil lebah itu ternyata masih menyimpan unsur-unsur kehidupan, yang jika nanti mereka sempurnakan, kemungkinan penemuan itu bisa berubah menjadi semacam obat awet muda. Dan apa yang baru aja mereka temukan ini, sepertinya juga akan mengubah masa depan bagi umat manusia. Namun, apa yang sedang dilakukan ini sebenarnya membuat mereka kini dalam bahaya, di mana pada malam harinya, tabung penyimpanan fosil tiba-tiba mengalami gangguan, yang kemudian disusul dengan sesuatu yang terlihat menyerang fasilitas dan memangsa semua orang. Beberapa waktu berselang, tim pasukan penyelamat dikirim ke Pulau Kematian untuk menyelamatkan tim ekspedisi sekaligus mengamankan fosil lebah. Setelah sampai di pulau, tim penyelamat yang dipimpin oleh Kintian langsung melengkapi diri mereka dengan persenjataan berat. Perlahan-lahan, mereka memasuki hutan dan mulai mencari petunjuk tentang keberadaan tim ekspedisi. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka menemukan sekumpulan mayat yang merupakan bagian dari tim ekspedisi yang berkelimpangan di tengah hutan. Gak berapa lama berselang, suasana menjadi mencekam ketika mereka disergap oleh makhluk misterius. Dari sana, tim penyelamat yang tersisa kemudian mundur dan mencari jalan lain, yang singkat cerita sampailah mereka di laboratorium, yang sekarang udah dalam keadaan sepi dan dipenuhi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Nah, karena tujuan tim penyelamat ini juga mencari fosil lebah, maka mereka pun mulai memasuki fasilitas itu. Di sana, mereka menemukan beberapa orang yang ternyata masih hidup. Dua orang yang ditemukan oleh Kintian bernama Dr. Ling Fei dan juga Dr. Luo, sedangkan satu orang lagi bernama Shimu yang terlihat sangat ketakutan. Nah, ketika mereka semua dikumpulkan, Ling Fei rupanya baru ingat nih tentang fosil lebah yang ada di laboratorium. Karena itu mereka bertiga lalu memutuskan untuk mencarinya sambil ditemani oleh Kintian dan juga anak buahnya. Sesampainya di ruangan yang dimaksud, ternyata fosilnya udah hilang, di mana hal itu membuat Kintian kesel dan terus menanyakannya kepada Ling Fei. Tapi selain fosil lebah, ada hal lain yang membuat Ling Fei khawatir, yaitu lepasnya lebah-lebah hasil rekayasa genetik, atau lebih tepatnya lebah pekerja yang disuntik menggunakan genom yang ada di dalam fosil lebah, yang mana lebah-lebah itu sangatlah beracun. Ling Fei lalu meminta kepada Kintian supaya menemukan lebah-lebah itu terlebih dahulu, sebelum makhluk-makhluk itu keluar dari pulau dan mengancam di tempat lain. Namun rupanya Kintian lebih memperdulikan fosil lebah yang nantinya bisa menghasilkan uang daripada mengurusi lebah beracun. Gak berapa lama berselang nih, lewat alat mendeteksi sinyal, Ling Fei menemukan kalau seseorang yang bernama Profesor Laer diperkirakan masih hidup. Dan kalau itu benar, maka si profesor kemungkinan bisa menemukan caranya menghancurkan lebah beracun. Awalnya Kintian gak tertarik sama sekali, tapi setelah salah satu anak buahnya mengatakan kalau si profesor juga bagian dari target penting mereka, maka mau nggak mau si profesor itu juga harus diselamatkan.
Dari sana, mereka kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud. Setelah sampai, mereka langsung berjalan kaki dan akhirnya sampai di sebuah goa. Di dalam, Simu menemukan gambar-gambar yang diukir oleh penduduk setempat yang dikenal dengan nama suku Champa. Ukiran tersebut menceritakan tentang suku Champa yang menggunakan koloni lebah untuk menghancurkan dunia. Dan bagi siapapun yang berani menginjakan kaki di pulau ini, maka mereka nggak akan bisa keluar dengan selamat. Qin-Tian yang nggak percaya dengan cerita dongeng itu, kemudian memerintahkan semua orang supaya segera bergerak dan masuk ke goa lebih dalam lagi. Nah, belum lama mereka berjalan nih, salah satu anak buah Qin-Tian yang bernama Koster tiba-tiba terjatuh dan merintih kesakitan. Rupanya si Koster ini terinfeksi akibat gigitan lebah beracun yang didapat ketika mereka pertama kali datang ke pulau ini. Karena nggak mau temannya menderita, salah seorang anggota dari tim penyelamat dengan terpaksa membunuh Koster. Mengetahui hal itu membuat Ling Fei jadi marah. Dia juga meneriaki semua orang karena sebelumnya nggak ada yang percaya dengan perkataannya tentang lebah beracun. Singkat cerita, mereka semua lalu melanjutkan pencarian dan kemudian bertemu dengan Profesor Laer. Tapi belum lama mereka menyelamatkan Laer, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekumpulan anjing hutan yang mencoba menyerang. Suasana bahkan semakin mencekam ketika segerombolan lebah beracun juga ikutan muncul. Ling Fei sempat membagikan beberapa semprotan pendingin yang berfungsi mengusir sekaligus membunuh lebah-lebah itu. Namun sayangnya karena saking banyaknya, salah seorang anak buah Qin-Tian harus menjadi korban keganasan lebah beracun. Next, setelah berhasil kabur, mereka semua lalu memutuskan untuk beristirahat sebentar demi mengembalikan tenaga. Di sini, Ling Fei sempat bertanya kepada Laer tentang bagaimana dia bisa nyasar di goa ini. Dengan santai, Laer lalu menjawab kalau semuanya itu akibat dia dikejar-kejar anjing hutan dan kemudian berakhir di tempat ini. Nah, karena nggak mendapatkan jawaban yang meyakinkan, Ling Fei lalu mendekati Qin-Tian dengan maksud untuk mengobati luka-lukanya, yang kemudian juga dilihat oleh Luo dengan rasa cemburu. Dalam obrolan mereka, Ling Fei sempat melihat bros berwarna pink yang dipakai oleh Qin-Tian, yang rupanya benda itu merupakan kepunyaan putrinya. Setelah kematian istrinya, Qin-Tian sengaja memakainya supaya setiap saat dia akan selalu mengingat kalau putrinya itu sedang membutuhkan banyak uang akibat sakit parah yang dideritanya. Sementara itu, Simu kembali bercerita tentang kisah suku Champa yang pernah memasuki sebuah goa demi membakar seekor lebah raksasa. Namun akibatnya, kawanan lebah raksasa lainnya muncul dan menyerang suku Champa. Dan sejak saat itu, orang-orang suku Champa mengira kalau itu merupakan hukuman dari para dewa. Seorang tetua dari suku Champa juga pernah dikisahkan menyerahkan dirinya sebagai bagian dari ritual penyembahan terhadap lebah yang dianggap sebagai dewa. Uniknya, ketika amber atau fosil lebah diletakkan di atas kepala tetua yang udah mati, seketika aja si tetua itu hidup kembali. Next, kemudian nih, lagi seru-serunya dengerin dongeng, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Ternyata, itu cuma perbuatan salah satu anak buah Qin-Tian yang bernama Ren Feng yang berhasil menembak mati satu ekor anjing hutan yang sebelumnya menyerang mereka. Simu mengatakan kalau anjing-anjing hutan ini dipelihara oleh suku Champa, yang dipercayai juga kalau anjing-anjing ini nggak bisa mati. Nah, karena nggak percaya dengan perkataan Simu, Ren Feng lalu membedah anjing itu, dan emang nggak terjadi apa-apa. Ling Fei yang sebelumnya melihat kalau anjing-anjing ini nggak takut ketika berdekatan dengan lebah beracun, kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil sekaligus memeriksa zat apapun yang ada di dalam tubuhnya. Next, beberapa waktu kemudian, di saat semua orang lagi tertidur, Laer diam-diam berniat pergi meninggalkan kelompok itu seorang diri. Ternyata si Laer pergi ke lokasi tempat di mana dia menyembunyikan fosil lebah. Namun nggak berapa lama kemudian, muncul Jason yang diperintahkan Qin-Tian untuk mengikuti Laer sejak di dalam gua tadi. Jason memerintahkan Laer supaya menyerahkan fosil itu sebelum dia dengan terpaksa menembakkan senjatanya. Tapi sayangnya nih, dengan negosiasi dan juga iming-iming berlian, Laer pada akhirnya berhasil membuat Jason kini berada di pihaknya, di mana dia sekarang berniat membawa Laer keluar dari pulau ini hidup-hidup. Apa yang dilakukan Jason untungnya berhasil diketahui oleh Qin-Tian yang memantau pergerakan Jason lewat alat pemancar. Dari sana, Qin-Tian yang percaya kalau fosil lebah ada di tangannya si Laer lalu membawa semua
semua orang ke arah di mana mereka berada. Sementara itu, di pinggir pantai, Jason yang sedikit lagi bisa membawa Laer keluar, tiba-tiba mendapatkan serangan dari anjing-anjing hutan. Dalam kejadian itu, Jason harus terluka parah, sedangkan Laer hanya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersembunyi. Gak lama setelahnya, Qintian yang udah tiba di lokasi juga mendapatkan serangan dari anjing hutan. Lina, salah satu anak buah Qintian, sekaligus pacarnya Jason harus mati pada saat dirinya berusaha menyelamatkan Jason. Mereka berdua terpaksa mengorbankan diri ketika ribuan lebah beracun memangsa mereka. Bersama dengan Laer yang berhasil ditemukan, mereka semua lalu bergegas untuk pergi dan menghindar dari serangan anjing-anjing hutan. Menurut pengakuan Laer, dia mengatakan kalau dalam kejadian tadi, fosil lebah rupanya udah direbut oleh suku Champa. Nah, karena mereka ini belum bisa keluar pulau, mereka kemudian memutuskan untuk berlindung di sebuah fasilitas yang udah lama nggak terpakai. Setelah sampai, lagi-lagi Simu menceritakan tentang kisah dari suku Champa. Simu mengatakan kalau suku Champa adalah peternak lebah yang pertama, sekaligus mereka itu menganggap lebah sebagai dewa. 70 tahun yang lalu, tempat ini merupakan fasilitas yang dipakai oleh sekelompok ilmuwan yang juga pernah datang ke pulau ini demi untuk menemukan fosil lebah raksasa. Pada saat itu, orang-orang suku Champa mengira kalau para pendatang merupakan orang-orang berdosa yang harus dibunuh karena udah membuat dewa mereka marah. Sementara itu, Ling Fei yang lagi mengamati file yang ada di sekitar berhasil menemukan bagaimana caranya untuk menghancurkan lebah beracun, yaitu menggunakan tanaman yang bernama rumput mumi. Ling Fei juga yakin kalau emang anjing-anjing hutan memakannya, itu berarti rumput-rumput tersebut memang belum punah. Nah, tapi karena nggak ada yang tahu di mana rumput itu berada, Qintian kemudian mulai menyusun rencana. Pertama-tama, mereka diminta untuk mengambil serbuk sari tumbuhan untuk membuat bom yang akan digunakan untuk menahan serangan para anjing hutan. Di mana dari sana, mereka akan mengikuti jejak dari anjing hutan dan berharap jejak itu akan membawa mereka ke markas suku Champa. Dalam kejadian itu, Profesor Laer harus mati ketika dia berusaha melarikan diri pada saat yang lainnya lagi sibuk melawan anjing hutan. Setelah itu, mereka lalu mengikuti jejak dari anjing-anjing hutan dan sampai di lokasi tempat di mana suku Champa tinggal. Namun, seketika mereka mengetahui kalau ternyata orang-orang suku Champa ditemukan telah tewas akibat serangan dari lebah beracun. Di sana, Ling Fei juga menemukan fosil lebah yang rupanya udah hancur, sementara lebah yang ada di dalamnya juga ikutan menghilang. Nggak berapa lama berselang, mereka kemudian dikagetkan dengan kemunculan lebah-lebah beracun. Ren Feng yang nggak mau kalau yang lainnya dalam bahaya, memilih untuk menghentikan lebah-lebah itu dengan cara meledakkan dirinya. Kini hanya tersisa Qintian, Ling Fei, Simu, dan juga Luo yang secara nggak sengaja mereka berempat berhasil menemukan rumput mumi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mereka supaya bisa memancing lebah-lebah itu masuk ke tempat ini? Ling Fei lalu mempunyai sebuah ide. Dia teringat dengan perangkat sensorik yang tertanam dan pernah mereka gunakan ketika melakukan eksperimen dengan lebah betina. Karena itu, Ling Fei dan yang lainnya kini berniat kembali ke laboratorium untuk melacak keberadaan dari si lebah betina. Dari sana, mereka balik lagi ke tempat awal dan berhasil menemukan lokasi lebah betina. Meskipun apa yang mereka lakukan ini harus dibayar mahal ketika Simu menjadi korban keganasan lebah beracun. Singkat cerita, Ling Fei akhirnya berhasil menemukan si lebah betina dan kemudian menangkapnya. Next, setelah kembali ke lokasi tempat di mana rumput mumi berada, Ling Fei dan Luo rencananya akan masuk dan memancing lebah-lebah beracun. Sementara Qintian akan berada di luar. Namun, ketika mereka akan memulainya, tiba-tiba Qintian mengunci Ling Fei di dalam mobil. Rupanya, Qintian ini nggak mau kalau nanti terjadi apa-apa dengan Ling Fei, di mana dia memilih untuk melakukannya bersama dengan Luo. Sebelum lebah-lebah itu sampai, Qintian dan Luo langsung menyebarkan bensin dengan maksud membakar semua rumput mumi, yang nantinya efek yang ditimbulkan bisa membunuh semua lebah beracun. Tapi lagi-lagi di momen ini terjadi drama, di mana Luo memutuskan untuk bertahan dan membiarkan Qintian pergi lebih dulu. Ternyata si Luo ini udah tersengat lebah beracun, sehingga cepat atau lambat dia juga bakalan mati. Gak lama kemudian, lebah-lebah beracun lalu datang. Luo langsung melemparkan korek, di mana dia membakar sekaligus membunuh semua lebah-lebah beracun itu.
Meskipun Qintian gak berhasil mendapatkan uang dari misi penyelamatannya kali ini, tapi seenggaknya dia berhasil menyelamatkan dunia dengan menghentikan berkembangnya lebah-lebah beracun, sekaligus membawa pulang Ling Fei dengan selamat. Gimana, seru nggak? Mudah-mudahan kalian terhibur ya dengan alur cerita film yang satu ini. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Gua pamit undur diri dan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. In the dirt, gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside.